Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Salsabila Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar material konstruksi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Pertemuan 9, proses pengerjaan beton. Seperti pada digambar, ini adalah proses pengerjaan beton. Ada beberapa proses pengerjaan beton. Yang pertama ada persiapan. Persiapan itu dimulai dari bahan hingga peralatan. Yang kedua ada penakaran. Penakaran ini harus mengikuti ketentuan sesuai syarat. Yang ketiga ada pengadukan. Pengadukan ini dibagi menjadi dua, ada yang secara manual dan ada secara dengan menggunakan mesin. Yang keempat ada pengangkutan. Pengangkutan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perpisahan dari bahan yang telah dicampur. Yang kelima ada penuangan adukan. Menuang adukan ini tidak boleh sembarangan agar terhindar dari segregasi dan blending. Yang keenam ada pemadatan. Ini bertujuan untuk menghilangkan rongga-rongga udara yang terdapat dalam beton segar. Yang ketujuh adalah finishing. Finishing ini untuk memadatkan sebuah permukaan beton yang rata dan mulus. Yang kedelapan ada perawatan beton atau curing. Perawatan ini bertujuan agar proses hidrasi selanjutnya tidak mengalami gangguan. Selanjutnya pertemuan 10 bahan bangunan inovatif. Saat ini banyak ditemukan inovasi terbaru mengenai material bangunan yang unik. Ada beberapa, yaitu ada graphene atau grafena, batu bata yang terbuat dari urin manusia, batu bata yang terbuat dari puntung rokok, semen yang dapat memancarkan cahaya atau semen glow in the dark, semen yang dibuat dengan campuran wortel, kayu yang tembus pandang, balok bangunan yang terbuat dari material sisa, dan yang terakhir ada beton emas. Di sini saya sangat tertarik dengan batu bata yang terbuat dari puntung rokok. Karena ini adalah inovasi yang cocok untuk mengurangi limbah puntung rokok yang ada di Indonesia. Sering sekali kita melihat banyak bertebaran di mana-mana puntung-puntung rokok akibat banyaknya orang yang merokok di Indonesia. Jika limbah tersebut dapat digunakan dengan baik dan menjadi batu bata, ini akan mengurangi limbah puntung rokok di dunia, terutama di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia sekarang sedang gencar-gencarnya dalam konstruksi. Dan ini dapat digunakan untuk pembangunan umum, perumahan, atau lain sebagainya. Selanjutnya, pertemuan 11 ada aspal. Seperti pada digambar, ini adalah saat pengerjaan aspal. Ada beberapa campuran, yaitu ada burda, latasir, lapen, buras, las butak, latas boom, laston bawah, dan lain sebagainya. Aspal memiliki banyak jenis, yaitu ada aspal minyak, aspal emulsi, aspal busa, cutback aspal, aspal modifikasi, dan yang terakhir aspal buton atau asbuton. Aspal memiliki banyak sifat, yaitu durability, kohesi dan adhesi, kepekaan terhadap temperatur, kekerasan aspal, dan vikoelastisitas aspal. Aspal memiliki banyak pengujian dengan kualitas-kualitas yang berbeda, yaitu ada penetrasi, berjenis, kelekatan aspal terhadap agregat, titik bakar aspal, titik lempeng aspal, kelarutan aspal dalam cairan karbon tetraklorida, dan yang terakhir ada diaktilitas aspal. Selanjutnya di pertemuan 12, harmonisasi jalan perkotaan. Pada saat saya mendengarkan seminar ini, saya sangat suka dengan kata-kata untuk membentuk dunia yang lebih baik, kita harus membentuk kota yang lebih, ya, itu benar banget. Dan dukungan infrastruktur jalan yang telah dirancang oleh PUPR itu bernama Infrastruktur for All, yaitu infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh semua, mulai dari keselamatannya, kenyamanannya, kesehatannya,
keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dan yang terpenting itu ramah lingkungan dan berkelanjutan. Complete street untuk harmonisasi jalan itu sangat penting supaya dapat mengakomodir kehidupan manusia, yaitu untuk pejalan kaki, untuk pesepeda, kendaraan bermotor, trotoar, hingga lahan-lahan hijau. Konsep ini akan berhasil jika transportasi umum berjalan teratur dan terencana. Kunci keberhasilan dari transportasi ini adalah integritas. Konsep ini akan menarik banyak orang untuk lebih beralih ke transportasi umum. Selanjutnya di pertemuan 13 ada besi dan baja. Besi itu sendiri adalah unsur murni yang ada dengan sendirinya, sedangkan baja itu salah satu logam campuran besi atau alloy. Dan di sini ada macam-macam besi dan baja, yaitu besi beton, pipa besi, besi plat, besi hollow, besi siku, besi CNP, besi UNP, dan WRMS. Di sini ada perbedaan besi dan baja, mulai dari pembentukannya, jenisnya, ketika dia korosi, permukaan, penggunaan, dan keberadaannya. Yang kita pasti pernah dengar baja ringan. Ternyata baja ringan itu memiliki 3 jenis, yaitu jenis bondek, jenis pandek, dan yang terakhir jenis trus. Selanjutnya di pertemuan 14, aluminium dan gipsum. Aluminium itu sendiri adalah logam yang berwarna putih keperakan yang lunak dan unsur logam yang paling melimpah di kerak bumi, serta merupakan unsur paling umum ketiga setelah oksigen dan silikon. Aluminium ini banyak digunakan dalam industri transportasi karena daya tahannya, kekuatannya, dan keringanannya. Aluminium ini biasanya berguna untuk kusen pintu dan jendela, untuk membuat kerangka pintu dan jendela, untuk membuat partisi, untuk membuat rolling door, dan untuk membuat pagar bangunan. Manfaat dari aluminium ini sendiri yaitu dia tidak mudah keropos, harganya yang ekonomis, dan perawatannya yang mudah. Selanjutnya gipsum. Gipsum adalah salah satu dari beberapa mineral yang teruapkan. Kegunaannya itu sendiri sebagai penambah kekerasan untuk bahan bangunan, pelapis dinding, sebagai bahan perekat, penyaring dan sebagai pupuk tanah, untuk bahan baku kapur tulis, dan sebagai salah satu bahan pembuat portland atau semen. Di pertemuan 15, pertemuan yang terakhir ini adalah green material. Kita pasti tahu dong, green material itu apa sih? Ya, benar banget, material ramah lingkungan. Atau material yang pada saat digunakan dan dibuang ini tidak memiliki potensi merusak lingkungan atau mengganggu kesehatannya. Kriterianya itu yang pertama tidak beracun, tidak berbahaya tentunya bagi lingkungan, dapat menghubungkan manusia dengan alam, bisa ditemukan dengan mudah, dan yang terakhir dapat terurai secara mudah atau secara alami. Ini ada beberapa macam green material yang bisa kita lihat. Ada bata merah, kayu, cat odoles, linoleum, batang jerami, bata ringan, bambu, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.